bagaimana dampak kebencian terhadap ajaran syariat dalam kehidupan seseorang, dan sebaliknya bagaimana dampak kecintaan. Ada 3 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran: golongan munafik, golongan kafir asli, dan golongan orang yang beriman. Pertama, golongan munafik. Bagaimana dampak kebencian mereka terhadap syariat, padahal mereka mengaku muslim, namun ketika diajak untuk mengikuti syariat mereka berpaling. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 61-62, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada ajaran yang Allah turunkan dan kepada Rasul, maka engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu dengan sekuat-kuatnya keberpalingan. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim, maka bagaimana mereka apabila musibah menimpa mereka karena dosa-dosa mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billahi, kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah dengan nama Allah untuk menyampaikan alasan mereka kenapa mereka berpaling dari syariat Allah. Mereka bersumpah, demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah yang kami inginkan kecuali untuk melakukan perbaikan dan menyatukan. Menyatukan artinya menyatukan antara muslim dan kafir. Inilah jemaah sekalian sifat orang munafik sejak dahulu. Mereka menolak hukum-hukum syariat. Kenapa? Orang kafir gak suka. Demi bersatu dengan orang kafir, mereka tinggalkan hukum syariat, mereka tinggalkan kaum mukminin. Mereka lebih senang bersikap loyal dan mencintai orang-orang kafir. Dan mereka anggap itu adalah sebuah perbaikan. Bahkan mereka bersumpah, demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah yang kami inginkan kecuali untuk melakukan perbaikan dan menyatukan. Ini bahasa-bahasa orang munafik sejak dulu. Dia melakukan satu dosa, satu hal yang bertentangan dengan syariat, tapi bahasanya sangat indah, supaya bangsa tidak terpecah, supaya kita bisa menjaga warisan leluhur. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik itu, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, kami hanyalah melakukan perbaikan. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi, jamaah sekalian? Maknanya adalah mereka meninggalkan syariat Allah dan mereka lebih memilih hukum-hukum yang mereka buat-buat sendiri, yang tidak membuat marah orang-orang kafir. Itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka mengatakan kami melakukan perbaikan. Ini bahasa orang munafik, karena sebenarnya mereka membenci syariat sama dengan orang-orang kafir itu. Tapi mereka tidak terang-terangan. Mereka beralasan kami mau melakukan perbaikan, kami mau menyatukan, kami mau menjaga keutuhan bangsa, kami tidak mau memecah belah bangsa ini. Ini yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana pengaruh kebencian terhadap amalan seseorang. Ini pada orang munafik. Yang kedua, pada orang-orang kafir. Mereka pun menolak syariat, menolak ajaran Allah dan Rasulnya dengan berdalih bahwa mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran yang Allah turunkan, mereka menjawab, bahkan kami hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh orang tua kami, ajaran nenek moyang kami. Maka Allah tanpa basa-basi membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak mengetahui apapun, nggak belajar agama, nggak mendalami ilmu agama, wa la yahtadun, bahkan tidak mendapatkan hidayah, belum kenal agama. Ini kan kebodohan. Seakan-akan mau berbakti kepada orang tua, padahal orang tuanya belum kenal agama, nggak belajar ilmu agama, kok masih mau diikuti juga. Ini hakikatnya adalah pengaruh kebencian terhadap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang mencintai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dan lihatlah pengaruh mencintai pada diri orang-orang yang beriman. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil
memanggil kepada Allah dan Rasul agar Rasul menghukumi di antara mereka, yaitu menetapkan hukum dalam semua urusan mereka, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini pengaruh daripada cinta. Karena mereka mencintai ajaran Allah, tidak membencinya, maka mereka bersikap sami'na wa ata'na. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.